Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan juga bahagia tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Dan senang sekali karena saya Vini Auliani bisa kembali menemani teman-teman semuanya dalam acara UMJ Talks, di mana kita akan talking nih seputar kehidupan dunia kampus dari mahasiswa dan mahasiswi berprestasi, dari kegiatan kemahasiswaan dan juga bisnis mahasiswa. Pokoknya semua kegiatan seputar dunia kampus yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan kita berlokasi saat ini di Gedung Rektorat lantai 5 UMJ. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Dai Gen Z yang berprestasi dari UMJ. Ada siapa ya? Yaitu ada Puja Hartuti yang merupakan mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam FAI UMJ yang saat ini udah ada di samping saya. Assalamualaikum Puja. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Puja? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana nih kabarnya? Sehat, alhamdulillah juga baik. Puja senang sekali Puja bisa menyempatkan waktunya untuk kita talking nih, sharing sama pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ. Nah, jadi Puja ini adalah mahasiswi jurusan di Komunikasi Penyiaran Islam ya. Iya Kak. Dan sering ikut lomba-lomba dai ya, Dai Gen Z. Dan menang ini alhamdulillah banyak sekali memenangkan perlombaan Dai Gen Z ini. Nah, Puja, biasanya kan kalau anak muda ini lagi semangatnya ya, penuh dengan cita-cita, pengen mencoba suatu hal yang baru gitu kan ya. Iya benar itu. Nah, ini Puja nih ikutin kebanyakan nih lombanya nih lomba ceramah ya, di bidang Islami, ceramah gitu kan. Puja ada menang lomba juara 3 lomba Dai Gen Z tingkat nasional nih pemirsa, yaitu dalam rangka milad ke 111 Muhammadiyah dan juga 1 dekade TV Muhammadiyah. Nah, jadi nih Puja nih salah satu pemenangnya nih juara 3. Dan itu lombanya diikuti dari PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia. Dan Puja menang itu tadi juara 3. Juga ada lomba juara 3 video tausiah pada milad Bamus BNI ke-56. Dan juga memenangkan juara 2 Musabakoh Sarhil Quran Lomba Pekan Seni Ilmiah MTQ Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, apa sih yang membuat Puja nih aku mau ikutan nih yang berbau-bau Islami, ngasih ceramah gitu. Karena kan biasanya kalau anak muda kayak ada juga nggak sih perasaan takut kayak soalin nih kamu gitu. Itu gimana? Sebenarnya Puja tuh emang dari pas di pondok di MTS tuh emang kan ada pelatihan ceramah gitu kan Kak. Nah dari situ tuh Puja tuh udah tertarik gitu kan, kayaknya Puja cocok deh di sini gitu. Nah pas dari MTS, MA, nah itu bener-bener udah sering tuh ikut-ikut syarhil, lomba-lomba pidato atau ceramah gitu loh Kak. Nah abis itu pas di sini Puja kira tuh jarang ada lomba-lomba kayak gitu, ternyata banyak tuh, jadi Puja ikutin lagi tuh pas waktu di tingkat universitas kayak gitu sih Kak. Jadi memang udah suka dari zamannya pas waktu MTS itu Sanawiyah ya? Iya Sanawiyah setara dari SMP. Ya? Udah mulai ikut-ikut kayak gitu. Materi apa yang biasanya Puja seneng nih kalau misalnya kan Puja ikutan lomba dai ya, kan ada tema-tema tertentu mungkin biasanya kita sesuaikan ya sama tema lombanya. Tapi ada nggak sih materi yang Puja seneng banget nih? Apakah misalnya tentang fikih, tentang sahabat Nabi, ataupun mungkin tentang kayak nasihat-nasihat gitu, Abu Nawas atau hikmah-hikmah gitu? Materi yang Puja seneng itu biasanya materi-materi yang menuju ke milenial, ke anak-anak muda gitu loh Kak. Jadi kayak kita sebagai anak muda harus menjadi motivator juga nih buat teman-teman yang lain gitu loh Kak. Di situ sih misalnya bikin Puja semangat, materi yang paling bikin Puja semangat itu. Puja semangat ya. Kayak contohnya kemarin kan Puja pas waktu lomba yang ini nih yang tingkat nasional ini Puja membawakan materi revolusi mental dalam perspektif Islam. Kayak revolusi mental para pemuda pada saat ini tapi berdasarkan perspektif Islam gitu loh Kak. Oke. Revolusi mental berdasarkan perspektif Islam. Jadi itu seperti apa intinya?
Jadi kayak para pemuda pada saat ini kan pasti sudah lemah iman, lemah Islam, betul. lemah akhlak gitu kan. Iya. Nah disitulah peran kita sebagai para pemuda itu untuk menjadi salah satu motivator pada teman-teman yang lainnya gitu loh. Karena para pemuda pada saat ini kan bisa kita lihat bahwasanya para pemuda syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda pada saat ini adalah pemimpin pada esok hari. Jadi kita tuh adalah agent of change lah gitu ya Kak. Ya. Bikin perubahan ya. Baik. Nah Puja sempat nggak sih pernah merasa misalnya, aduh kalau kita menyampaikan suatu ceramah gitu kan ya, dai ini ikutan lomba dai, berarti kan kita harus menjalankan apa yang kita sampaikan itu ya. Pernah nggak ada perasaan, aduh aku ini udah tepat belum ya mengajarkan ini atau menyampaikan ini gitu. Ataupun mungkin takutnya juga nanti ada yang kepikiran kayak, ih so alim nih, baru masih muda juga kayak gini-gini, emang udah paling benar gitu. Nah itu gimana cara nanggulanginnya? Sering sih Kak, perasaan itu sering banget datang kayak entah itu dari pikiran Puja sendiri atau entah Puja dapat omongan dari orang lain. Tapi Puja tuh selalu mikir gini, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi gitu loh Kak. Tapi kita juga harus selalu introspeksi diri, karena kan dalam Al-Quran juga udah dijelasin nih, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun gitu kan. Kan dosa besar gitu bagi Allah bahwasanya kalau kita bisa ngomong tapi tidak mempraktikkan juga gitu kan. Apalagi kita sebagai seorang dai gitu kan, ini tantangannya berat banget gitu kan. Jadi kita selalu mengintrospeksi diri, terus kita kayak apa nih yang kita omongin sebaiknya kita dulu yang benerin gitu lah. Gitu. Sebelum para mada'u yang udah dengerin kita gitu kan. Baik, ya jadi kita lakuin dulu juga. Iya, dari diri kita sendiri dulu. Kita sampaikan ke orang lain. Dan itu malah jadi motivasi juga ya. Iya. Aku kan udah mengajarkan yang ini nih, mengajarkan yang baik. Jadi Bener ketika itu, kita mau melakukan perbuatan yang mungkin tidak sesuai syariah, gitu kan syariat, ataupun mungkin keburukan gitu, aduh inget dong, kita kan kemarin baru nyampein jadi dai ya gitu. Oke Puja, kita akan lanjut kembali Puja, tapi kita simak dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, balik lagi nih di acara UMJ Talks dengan tema kita kali ini adalah Dai Gen Z berprestasi dari UMJ. Ada Puja. Puja kita lanjut lagi. Puja ini pernah ya pemirsa Sobat Unggul TV UMJ, jadi juara 1 pidato bahasa Indonesia tingkat provinsi Sumatera Selatan. Dia Puja jadi dari Sumatera Selatan ya? Iya Kak. Ya, terus pada acara FASI Festival Anak Soleh Indonesia, terus juga juara 2 stand up comedy tingkat provinsi Sumatera Selatan pada Pekan Olahraga dan Seni tingkat daerah. Sama satu lagi juara 1 lomba storytelling dan speech bahasa Inggris dalam rangka Pekan Olahraga dan Seni gitu. Jadi selain suka ikutan lomba dai, jadi dai muda ya, dai Gen Z. Iya Kak. Puja ikutan stand up comedy. Iya, benar. Itu kayak gimana tuh? Boleh ceritain? Puja itu sebenarnya di pondok juga sih, dari di pondok itu emang ada pelatihan kayak stand up komedinya Kak. Tapi stand up komedi di sini masih bernuansa Islami kalau di pondokan gitu. Nah kemarin itu Puja tuh disaranin buat ikut Pospeda. Itu tuh tingkat jadi dari perwakilan kabupaten itu ke tingkat provinsi gitu Kak. Tapi gugur sih pas di provinsi. Tapi alhamdulillah mendapatkan juara 2 kemarin tuh Kak di tingkat provinsi. Iya. Bagus. Sebenarnya apa Kak, kalau kayak malu sebenarnya kan apalagi stand up comedy gitu kan. Tantangannya kan harus lucu soalnya kan. Tapi lucunya tuh bukan sembarang lucu. Soalnya lucunya nih harus lucu yang bikin mikir, lucu yang berkelas, juga kan. Berbobot, iya. Dan tadi ada unsur Islami. Nah itu gimana tuh jadinya? Bener itu. Jadi itu lumayan suatu tantangan sih buat Puja. Soalnya kita sebagai seorang yang nyampein stand up comedy gitu kan Kak. Kalau nggak lucu kayak aduh garing nih taunya, gitu kan. krik gitu. Garing banget gitu. Iya. Jadi kemarin tuh Puja tuh bercerita tentang apa ya? Tentang pengalaman pertama kali Puja naik pesawat sih Kak. Kemarin tuh pas yang stand up comedy itu. Terus Puja selingin juga tentang kayak sama tadi tuh misalnya kelakuan anak muda pada saat ini gitu kan, yang harusnya kita kayak gimana, tapi kita sekarang kan banyak banget melanggar gitu kan. Nah, dikaitin ke Islamnya juga gimana tuh dikaitin ke Islamnya? Dikaitin ke Islaminya itu tadi Kak, yang misalnya sekarang anak muda tuh kayak pacaran gitu kan, pacaran tapi kayak misalnya cara anak muda memakai hijab gitu kan, yang misalnya
dulu tuh menutup dada gitu kan kayak sempurna, tapi sekarang misalnya kayak gini nih contoh, anak muda sekarang tuh gampang banget pakai hijabnya, tinggal misalnya dia turun gini tinggal ditiup gitu, kayak gitu sih Kak. Iya, jadi fenomena Gen Z sekarang ya. Fenomena Gen Z sekarang yang punya sampein tuh. Ngomong soal pacaran nih tadi, dan karena anak muda emang dunianya kan nggak lepas dari pacaran. Iya, karena benar. Kan ya identiknya kan dunia muda, identiknya kan dengan cinta gitu ya, masa-masa indah, masa-masa kita lagi seneng dengan lawan jenis gitu kan, dan kadang-kadang itu kan perasaan itu kan juga anugerah dari Allah ya, karena bikin semangat belajar ya. Iya benar, jadi motivator. Iya. Tapi kan ini harus pintar-pintar juga kita kelola dengan baik gitu. Kalau pandangan Puja sendiri terkait pacaran tuh gimana, dan apa sih sebaiknya nih yang anak muda lakukan juga agar bisa tetap positif gitu? Sebenarnya kalau apalagi seumuran Puja gitu kan Kak, yang mana nuansa romantikanya itu yang benar-benar waduh lagi indah-indahnya nih gitu kan. Nah kalau pandangan Puja tentang pacaran itu apa ya Kak, ada dua positif sama negatifnya sih Kak, tergantung sama orang-orang yang menanggapin masalah tersebut gitu ya Kak. Mungkin di satu sisi ada tuh yang nganggap enggak kok kita pacaran kayak stay halal gitu kan, terus kita pacaran kayak udah ini pacaran syariah, syariah terus kayak bikin semangat belajar gitu kan, jadi makin semangat gitu. Tapi ada satu sisi juga yang itu malah menjadi buruk gitu kan, kayak misalnya semangat belajarnya hilang, terus dia cuma terfokus. Lagi kesel, jealous kan, jadi nggak konsen gitu, galau. Fokus sama cowok itu doang gitu loh Kak. Bener. Tapi pandangan Puja itu tadi masih balik kepada diri mereka sendiri, tergantung cara mereka menanggapin hal tersebut. Mau dibawa kemana nih pacarannya, apa mau kayak makin mengupgrade diri gitu kan, atau ini malah berdampak buruk pada dirinya sendiri gitu kan ya. Seperti yang kita tahu nih teman-teman, kayak sekiranya hal itu banyak mudaratnya, ya nggak apa-apa, tinggalin aja gitu kan. Tapi sekiranya itu banyak manfaatnya, nggak apa-apa, terusin kalau menurut Puja. Soalnya perasaan itu pasti datang. Puja juga kayak aduh pengen nih pacaran gitu kan, ngelihat teman-teman kayak aduh romantis banget gitu kan. Tapi Puja ngelihat lagi nih kayaknya banyak mudaratnya, dampak buruknya kalau Puja ngelakuin itu gitu kan. Jadi belum siap kalau Puja sendiri, tapi nggak apa-apa. It's okay, itu tergantung teman-teman sendiri. Ya, baik, siap Ibu Ustazah. Oke, benar-benar. Itu dia tadi. Nah, Puja biasanya kalau Puja mau ikutan lomba nih, lomba dai Gen Z gitu, itu persiapan apa aja sih yang Puja lakuin? Ada banyak persiapan sih Kak. Sampai sekarang aja kan Puja udah keluar dari pondok, tapi masih minta saran atau minta ajarin ke ustadz-ustazah yang masih ada di pondok gitu. Iya. Nah, Puja biasanya juga untuk kita bisa tetap menjaga keistiqomahan gitu ya. Nah, biasanya apa nih yang Puja lakuin? Apakah ada misalnya amal soleh yang Puja sukai gitu, yang rutin Puja lakukan? Apa nih biasanya? Misalnya, aku harus ini rutin baca zikir pagi, misalnya harus nih, kalau enggak sholat sunnah, tahajud atau apa tuh biasanya? Sebenarnya amalan-amalan khusus tuh belum ada, soalnya kan sekarang juga Puja masih memperbaikin diri gitu kan. Soalnya juga kalau mau istiqomah itu kadang Kak yazid uyankus, kadang naik, kadang turun gitu kan. Kadang pas waktu semangat banget, tapi pas waktu down banget nih gitu kan. Tapi sedikit demi sedikit sih, kayak step by step. Mungkin misalnya amalan-amalan yang sholat misalnya, yang awalnya kita jarang buat puasa sunnah atau sholat sunnah itu jarang, mungkin sedikit demi sedikit ditambah gitu kan. Seperti itu sih Kak. Itu tuh ya. Oke, jadi yang bisa dilakukan terus dengan maksimal mungkin, dan yang wajibnya dilaksanain, dan ditambah yang sunah-sunahnya gitu. Ya, pelan-pelan pelan-pelan aja. Nggak harus langsung, berarti nggak harus langsung yang zrut, misalnya perubahannya drastis nih, mau hijrah nih. Iya benar Kak. Itu juga nanti malah ini ya, susah ya. Soalnya benar iman tadi tuh kadang pas naik, kadang turun gitu kan. Pas lagi semangatnya semangat banget nih. Iya, semangat banget nih. Iya. Oke. Baik Puja, kita akan lanjut kembali Puja, tapi lagi-lagi kita harus lihat dulu nih pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa dan juga Sobat Unggul TV UMJ, balik lagi sama kita nih di UMJ Talks. Kita masih talking bersama dengan Puja tentang DAI Gen Z ya. DAI Gen Z berprestasi dari UMJ. Nah, Puja ini ada nggak apa seperti idola ataupun juga panutan nih, tokoh panutan yang jadi penyemangat gitu, misalnya kalau nonton misalnya dai ustadz ini ceramah atau ustazah ini ceramah, ataupun mungkin juga dosen atau mungkin dari kalangan keluarga, misalnya orang tua, siapa tuh yang jadi panutan nih, motivasi gitu? Iya, kalau dari ustadz yang menjadi panutan Puja itu Ustadz Adi Hidayat sih, Kak. Adi Hidayat ya. Yang benar-benar beliau tuh kalau ceramah tuh kayak nyampe banget nih penyampaian beliau, terus kayak keren banget nih, sampai misalnya dalam Al-Quran pojok sini, halaman ini, sampai beliau tuh hafal gitu. Jadi itu motivasi buat Puja juga sih, kayak wah keren banget nih Ustadz gitu kan. Puja pengen juga kayak gitu loh gitu. Hebat ya. Sama Puja. Kalau dari Ustadz yang ada di universitas, mungkin saya termotivasi dari kaprodi saya sendiri sih. Kaprodi saya sendiri tuh selalu mengapresiasi itu kepada Bapak Dr. Hadiat MA. Beliau itu selalu mengapresiasi mahasiswanya. Jadi di situ kayak terbuat, jadi mahasiswanya tuh pengen juga, misalnya ada yang menang lomba, selalu di-share sama beliau gitu loh, Kak. Jadi mahasiswa yang lain tuh termotivasi, pengen juga dah kayak cutting ini gitu loh. Terus beliau juga kan sering mengajarkan kepada kita buat literasi Arab, yang awalnya menurut Puja tuh pas waktu di pondok aja nih, di universitas udah jarang gitu kan. Ternyata di sini Puja masih bisa nih belajar kitab-kitab gundul bersama beliau gitu sih, Kak. Gitu ya. Kalau dari keluarga, mungkin keluarga sendiri? Orang tua sih, yang jadi motivator. Selalu, pokoknya setiap Puja mau lomba, tadi aja sebelum Puja kesini nih, Puja minta video call dulu sama orang tua buat diminta doain supaya dilancarin gitu. Ya baik. Nah, Puja untuk sehariannya nih, aktivitas di kampus, ikut kegiatan kemahasiswaan juga? Organisasi gitu, Kak? Organisasinya? Iya ikut, Kak, ada beberapa organisasi yang Puja ikutin, diantaranya KPM, IMM, LSO Forsa, HMP KPI, terus Tera Senja kadang ikut juga sih, Kak. Tera Senja apa tuh? Tera Senja itu LSO yang seni rupa gitu loh, Kak. Seni rupa. Misalnya musik, teater, di situ juga dipelajarin sama kita. Banyak ya, Puja ya. Bagi waktunya gimana tuh, Puja? Itu Puja prioritasin yang mana lebih urgent sama yang lebih penting sih, Kak. Tapi tetap kuliah nomor 1 sih. Walaupun mau sebanyak apapun organisasi yang kita ikutin, tapi tetap prioritasin kuliah. Sejauh ini masih terkendali ya untuk tugas-tugas kuliah, aman semuanya ya? Sampai semester 5 ini masih terkendali. Oke. Dari sepanjang perjalanan Puja kuliah di UMJ, gimana pendapat Puja tentang UMJ dari dosen-dosennya, pelajarannya, ataupun juga kesempatan-kesempatan yang ada dari UMJ? Iya, selama Puja di UMJ ini keren banget sih, Kak. Satu kata buat UMJ, keren banget. Soalnya ya, kayak selalu dimotivasi gitu. Apalagi kan Puja itu ikut KPM, Korps Protokoler Mahasiswa. Nah di situ Puja selalu ketemu orang-orang penting, kayak artis gitu kan. Terus orang-orang terkenal yang awalnya, aduh kayaknya Puja nggak nyangka nih bisa ketemu sama mereka. Tapi pas waktu masuk KPM, wah bisa sedekat itu, bisa nyambut mereka gitu loh, Kak, bisa bertatapan langsung sama mereka. Terus buat dari dosen-dosennya juga itu sumpah keren-keren semua, soalnya kayak semua materinya itu tersampaikan kepada seluruh mahasiswanya, kayak walaupun misalnya ada belum mengerti, pasti dosennya nanya nih, gimana para mahasiswa, apakah sudah mengerti, walaupun kita belum mengerti, diulang lagi sama beliau-beliau gitu, Kak. Iya. Baik. Nah dari pengalaman Puja juga yang Puja udah rasakan gitu, ikut lomba, berbagai macam lomba dai gitu, mana yang paling berkesan? Ada pengalaman lucu atau sedih gitu? Yang paling berkesan itu pas waktu ini sih, Kak, yang terakhir, yang tingkat nasional, pas waktu lewat TV Muhammadiyah nih. Soalnya kemarin tuh setahu Puja tuh nggak terlalu baca deskripsi kan, terus ditawarin, Puja ada info nih ikut lomba ini yuk gitu kan. Udah Puja siapin, terus Puja tag video, pas waktu udah kirim, Puja baca lagi tuh yang posternya yang di IG itu, ternyata itu tuh lomba tingkat Muhammadiyah seluruh Indonesia. Puja kira itu tuh tingkat Muhammadiyah Jakarta aja gitu loh, Kak.
ya Allah kata Puja, ini gimana nih, kayak rasa pesimis, rasa langsung ngedon itu ada sih Kak. Jadi kayak pengalaman berkesannya tuh di situ. Tapi alhamdulillahnya mendapatkan juara 3 tingkat Muhammadiyah seluruh Indonesia gitu kan Kak. Masya Allah. Selamat ya, Masya Allah. Nanti mudah-mudahan diputar di TV-mu, teman-teman Sobat Unggul UMJ juga nonton ya. Nanti mudah-mudahan, amin. Nah Puja, apa namanya, kalau menurut Puja nih, dengan Puja sekarang kan masih di Gen Z gitu ya, terus juga tadi banyak berbagai macam hambatannya, tantangan terbesar untuk seorang anak muda Gen Z menjadi dai gitu, itu apa sih? Mungkin tadi sih Kak, kayak hujatan-hujatan netizen tadi sih. Mungkin kayak Puja nyampein ini, tapi mungkin kata orang-orang di luar sana kayaknya Puja ini belum sesuai deh buat nyampein materi yang seperti ini gitu loh Kak. Itu menjadi salah satu hambatan, tapi menjadi salah satu motivasi juga buat kita untuk selalu mengupgrade. Oh berarti kalau sebelum saya menyampaikan ini, saya juga harus mengupgrade diri saya juga nih. Kira-kira udah sesuai belum buat menyampaikan materi tentang ini gitu sih. Baik. Nah, harapan Puja ini terhadap diri Puja sendiri nanti ke depannya dan juga terhadap UMJ nih, tempat Puja belajar dan juga berkembang seperti apa? Harapan Puja buat UMJ dulu mungkin ya Kak. Harapan Puja buat UMJ semoga terus berkembang, semakin bagus ke depannya, semakin keren, dan semoga menjadi universitas yang unggul gitu loh Kak. Terus buat harapan buat diri Puja sendiri, semoga di tahun-tahun kedepannya dan di tahun ini kita semua, Puja dan teman-teman semua, kita menangis bukan karena kegagalan, tapi karena satu persatu harapan kita terkabulkan. Karena saat ini kita sedang mengusahakan dan semoga suatu saat nanti Allah iakan. Itu sih harapannya Kak. Baik, ya. Boleh satu lagi pesan-pesannya ataupun kalimat motivasi untuk teman-teman semuanya dari Puja, silakan. Harapan Puja terutama untuk para pemuda pada saat ini, masa muda itu adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan nuansa romantika yang sangat indah. Maka dari itu perlu diingat teman-teman, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Karena para pemuda adalah syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda pada saat ini adalah pemimpin pada esok hari. Baik, terima kasih Puja, terima kasih Ibu Ustazah, dai muda, dai Gen Z dari UMJ. Sekali lagi makasih Puja ya, sukses selalu. Terima kasih juga Kak. Ya. Dan pemirsa TV-mu juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih sudah menyaksikan UMJ Talks dari awal hingga akhir. Tidak terasa kita sampai di penghujung acara ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dari Puja, tentunya pengalaman menjadi dai Gen Z dari UMJ ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, pencerahan dan juga motivasi untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya Vini Liani bersama dengan Puja, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dulu pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.